Well, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, para rekanan, semua yang terlibat di dalam pengadaan pemerintah. Ya, nah ini sebuah video untuk kita jadikan bahan pembelajaran agar ke depan pengadaan Indonesia semakin transparansi. Dan tentunya kita menghilangkan praktek-praktek kolusi, nepotisme, corruption. Kita harus hilangkan ya, sebagai usaha bersama kita. Kali ini saya memberikan ulasan tentang kejanggalan atau pelanggaran bahkan dia di LPSE Provinsi NTT terhadap ada 4 paket pengadaan material peraga SMK. Mari kita masuk dulu ke websitenya provinsi. Oke, kita masuk ke websitenya provinsi Nusa Tenggara Timur. Ya, inilah punya. Sudah masuk ke LPSE Provinsi Nusa Tenggara Timur. Seperti biasa kita harus login dulu. Ya guys, ini ada yang saya ikuti ada 4 ya, tapi saya ikuti cuma 2 saja mengupload. Ada 4 pengadaan belanja, pengadaan alat praktek dan peraga siswa. Itu ada beberapa jenis ya. Ini sekarang sudah masa sanggah. Kejanggalannya seperti apa guys? Ini hanya janggal pada salah satu paketnya ya. Paket yang lainnya tidak, kayaknya legowo, ada prosesnya berjalan dengan baik. Kita akan masuk di salah satu paket, yaitu kompetensi keahlian nautikal kapal ya. Di paket ini yang pelanggaran itu terjadi sebenarnya, pelanggaran Undang-Undang Nomor 20 tentang jenis-jenis perusahaan. Paket pekerjaan ini dibagi menjadi 4 ya. Ada kualifikasi kecil itu 2 paket, kualifikasi menengah 2 paket. Kita ikut di kualifikasi menengah dan mengawasi juga kualifikasi kecil ya. Ikut saja daftar untuk melihat dan melihat lelangan semua ini. Semua ada 4 paket ini. Oke, mari kita masuk. Ya ini guys. Sebelumnya kita harus melihat dulu persyaratannya ya, persyaratannya kita bahas. Ya, ini dokumen pemilihannya. Dokumen pemilihan ini bisa di-download guys, bisa di-download, dibaca lengkap ya. Tapi harus masuk, sekali lagi harus daftar ada paket ini. Cuman kita baca di sinopsisnya ya. Ini ada dokumen non teknisnya seperti apa. Kemudian salah satu persyaratannya adalah izin usaha, bidang usaha, subbidang usaha, klasifikasi, subklasifikasi. Yaitu pesertanya harus memiliki SIUP, surat izin usaha perdagangan umum, klasifikasi menengah, sah dan masih berlaku ya. Oke, kita batasi di sana dulu. Di samping ada persyaratan lainnya. Mari kita lihat siapa saja pesertanya
Ya, kita lihat. Di sini juga jelas-jelas jadi pengumuman ya. Surat izin usaha perdagangan umum klasifikasi menengah. Namun anehnya, yang keluar sebagai pemenang, nah ini adalah daftar-daftar perusahaan ya yang mengikuti dan memasukkan penawaran. Ada 5 ya, ada 5 peserta. Memang yang berdaftar banyak, tapi 5 peserta yang memasukkan penawaran. Dan pemenangnya ada pada peringkat terakhir seperti biasa ya. Jadi cirinya begitu. Lea Abadi dan Abadi Timoraya. Ini perusahaan yang tidak tahu apakah dia CV atau PT. Banyak juga kesalahan yang mengisi jenis perusahaan ini. Sepelekan. Kesannya ini penyamaran ya. Tidak kelihatan apakah ini CV, PT. Tidak bisa kita ketahui, tapi nanti kita bisa ketahui dengan mengeceknya, yang akan kita bahas selanjutnya. Ya, ini pemenangnya 2 ya, pada peringkat 4 dan 5. Pemenangnya adalah CV pada pekerjaan klasifikasi menengah. Kemudian di sini ada kata hasil evaluasi ya. Ada kata reverse auction. Jadi pelelangan ini dimenangkan dengan sistem reverse auction. Reverse auction ini seperti apa? Ini akan kita paparkan juga ya. Setelah ini adalah masa sanggah yang sudah dirubah ya. Awalnya tidak ada dianggap 2 pemenang dari CV ini dan tidak dibuka peserta lainnya. Tapi setelah saya sanggah baru dibuka pelelangan lainnya. Lalu diisi surat-surat yang tidak lengkap dan sebagainya, padahal saya menguploadnya. Jadi ada perubahan begitu cepat setelah sanggah, kemudian schedule dirubah. Mungkin kalau Apip atau yang punya akses masuk dalam program ini bisa dilihat ya, dibuktikan ada perubahan ya. Presentasi ini bukan bermaksud memenangkan saya atau orang bilang ya luapan emosi orang yang kalah tender gitu. Tidak, ini adalah untuk perbaikan ke depan, untuk mewujudkan e-commerce yang transparan. Lagian ada kerugian negara nanti ke depannya ya, kalau praktek-praktek kolusi, nepotisme, korupsi ini pasti merugikan ya, pasti merugikan kualitas pekerjaan. Bukan hanya kuantitas saja, kualitas juga bisa, dan tentunya merugikan orang lain yang ikut tender dan lain sebagainya. Oke guys, jadi reverse auction, di sini ada reverse auction ya. Kita akan melihat what is reverse auction. Apa sih reverse auction itu? Oke, mari kita lihat di akun WhatsApp saya sudah share juga ya. Reverse auction. Apa sih reverse auction ini? Saya pernah muat di dalam akun Facebook saya, dan saya share di komunitas ini untuk sebagai bahan pembelajaran ya. Kita akan melihat apa itu reverse auction dan bagaimana kita dapat mengecek sebuah perusahaan.
Jangan sabar guys, ini kita buka dulu. Ya, ini saya pernah muat ya tentang 4 paket ini. Kita harus bisa melihat juga, sangkaan itu harus dijawab secara profesional. Misalnya perusahaan itu memang memiliki tenaga yang akan melakukan training terhadap material pengadaan khusus nautika ini kepada guru-guru ya. Dia sudah training di produsen material, entah itu di dalam negeri atau di luar negeri. Reverse auction ini adalah metode penawaran harga secara berulang. Reverse auction dapat dilaksanakan sebagai tindak lanjut tender yang hanya terdapat 2 penawaran yang lulus evaluasi teknis untuk berkompetisi. Jadi awalnya sebelum Masangga, panitia sudah Pokja ya sudah menetapkan 2 pemenang. Jadi dianggap yang lain itu tidak lulus evaluasi. Tapi setelah saya sanggah itu baru diperiksa yang lainnya, baru diisi temuan-temuan dan lain sebagainya. Padahal saya juga tidak terima itu ya. Saya mengupload juga surat-surat yang bunyinya ada bentuknya mungkin lain-lain, tapi tersurat di dalamnya ya. Kemudian sebagai metode penyampaian penawaran harga berulang dalam tender cepat yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan. Reverse auction ini bisa ditetapkan dalam dokumen pemilihan ya kan. Ditetapkan di situ bagaimana mekanismenya, tapi ini tidak ada juga. Reverse auction dapat digunakan antara lain barang jasa rutin, volume besar dan resikonya rendah. Ya memang ini alat peraga, risikonya rendah kan tidak digunakan di publik, tapi ini untuk kepentingan dunia pendidikan kepada murid-murid yang akan diajarin ya. Ini penting, bukan berisiko rendah. Barang jasa yang memiliki spesifikasi sederhana dan tidak ada perbedaan spesifikasi antara pelaku usaha. Nah, di situ ada penawar A dan penawar B, spesifikasinya sama, merek berbeda atau gimana, harganya sama. Nah, ini reverse auction digunakan harusnya. Tidak ada tambahan layanan atau pekerjaan lain yang spesifik, misalnya tidak ada penambahan pekerjaan instalasi. Nah, ini untuk pengadaan ini ya ada tambahan pekerjaan ya harus dijelaskan, harus di training. Jadi tidak bisa memakai reverse auction. Pada pasar persaingan kompetitif dengan jumlah sekurang-kurangnya 2 peserta yang mampu dan bersedia berpartisipasi pada reverse auction. Kemudian contoh-contoh produk ya, yaitu seperti bahan bangunan, baja, besi, beton, pipa tembaga, peralatan teknologi informasi standar di komputer desktop, perangkat lunak, standar modem dan tuner cartridge, alat tulis kantor dan lain-lainnya. Jadi inilah reverse auction. Terus bagaimana kita mengecek sebuah perusahaan, misalnya tidak ada PT atau CV di depannya ya, kita bisa melihat di https://ahu.go.id. ini pencarian bakum, pencarian sebuah perusahaan lah, dia CV atau PT, dan ternyata temuan kita mengecek Lia Abadi ini adalah perusahaan CV dengan kualitas K1. Kalau di sini hanya pencarian perseroan, jadi tidak ketemu Lia Abadi di PT. Ini situs resmi pemerintah ya. Dan kita melihat di asosiasinya ternyata Lia Abadi ini adalah K1. Jadi perlu dipertimbangkan bahwa
pelanggaran Undang-Undang Nomor 20 tentang jenis-jenis perusahaan ya. Barang siapa yang menggunakan nama perusahaan CV untuk menambah permodalan, bunyinya kurang lebih seperti dia, dalam pemerintahan, itu bisa dikena sanksi denda sampai 20 miliar, penjara kurungan 5 tahun. Itu sangat berbahaya ya. Ingatlah, perusahaan-perusahaan itu harus masuk pada bidangnya atau persyaratannya, kecuali dipersyaratkan. Kemudian ada lagi yang membatasi perusahaan CV itu tidak boleh bekerja berapa paket, meskipun dia boleh masuk ke perusahaan menengah. Kejadian kayak Dialor itu menangkan semua pekerjaan dengan nilai 10 miliar. Seperti tidak ada perusahaan kualifikasi menengah di Nusa Tenggara Timur. Demikian dari saya sebagai pembelajaran hari ini. Semoga pihak-pihak terkait bisa melihat, berkarya, bekerja bersama-sama, mengurangi praktek-praktek KKN di dalam pengadaan pemerintah, dan semakin transparansi ya, untuk hasil yang memuaskan, hasil pembangunan yang memuaskan. Karena menggunakan uang negara yang begitu banyak ya guys. Pak Jokowi juga memerintahkan untuk pengadaan yang cepat. Cepat bukan berarti menghilangkan kualitas, melanggar undang-undang sampai ya. Ya ini orang bilang ya luapan orang yang kalah tender. Harusnya kenapa nggak sanggah banding saja. Kita dari sisi bisnis juga kita bisa melihat ya, bahwa kalau sanggah banding kita mengeluarkan uang, cuman kalau tidak menang ya tidak ada nilainya dalam sisi bisnis. Makanya jarang pengusaha melakukan sanggah banding yang berbayar. Sanggah banding itu harus bayar soalnya. Oleh sebab itu kita susah melakukan itu, sanggah banding ya. Kita belajar terus sampai kapanpun pelelangan itu menjadi transparan. Saya Ketut Rudi dari Nusa Tenggara Timur.